Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau bikin sesuatu yang manis. Mungkin kalian juga udah pada tahu aku mau bikin apa. Nah, hari ini tuh aku mau bikin dodol labu kuning. Mungkin sebagian dari kalian ada yang baru tahu dodol labu kuning. Untuk itu sekarang aku mau buatin resepnya, jadi tonton videonya sampai selesai. Untuk bahan pertama, kalian perlu siapin labu kuning yang udah dipotong seperti ini. Aku menggunakan labunya sebanyak 1 kg aja. Jangan lupa untuk dicuci bersih terlebih dahulu ya. Lanjut aku menggunakan tepung ketan sebanyak 150 gram. Untuk tepung berasnya aku menggunakan 200 gram, gula pasirnya 150 gram, dan gula merah sekitar 300 gram. Dan juga aku menggunakan santan instan sebanyak 2 bungkus. Setelah semua bahan disiapkan, lanjut aku akan kukus labunya sampai matang dan empuk. Sambil nunggu labunya matang, di sini aku mau bikin air rebusan dari bahan-bahan yang tadi. Pertama, siapkan wajan yang ukurannya agak besar. Kemudian masukkan gula merah yang sudah diiris seperti ini, tidak terlalu halus juga boleh. Masukkan juga gula pasirnya. Dan untuk bahan tambahan yang belum aku record, di sini aku masukin 2 lembar daun pandan. Nah, untuk bahan yang terakhir di sini aku masukin santan sebanyak 900 ml. Ya, ini tuh santan yang tadi 2 pieces dan diseduh dengan air sebanyak 900 ml. Jangan lupa untuk diaduk, kemudian masak sampai airnya mendidih dan gulanya larut. Nah, ini air rebusannya udah mendidih, jangan lupa untuk dimatikan kompornya. Dan biarkan air rebusan ini sampai hangat atau suhu ruang. Sambil nunggu airnya hangat, aku mau cek dulu labunya, ternyata labunya udah matang. Lanjut angkat labunya, masukkan ke dalam baskom yang agak besar, atau yang muat untuk semua labunya. Setelah semua labunya masuk, kemudian dihaluskan. Untuk menghaluskannya, kalian bisa menggunakan alat apapun sesuai dengan yang kalian punya. Nah, ini udah halus, kemudian sisihkan sebentar sambil nunggu agak dingin ya. Kita lanjut ke step berikutnya. Di sini aku menyiapkan wadah yang berbeda, kemudian masukkan bahan-bahan yang kering tadi. Pertama aku masukkan semua tepung berasnya dan tepung ketannya juga. Setelah 2 bahan kering ini masuk, kemudian masukkan juga air rebusan santan yang tadi. Itu pun kalau air rebusannya udah agak hangat ya. Jangan lupa untuk menggunakan saringan karena biasanya dalam larutan gula merah suka ada sisa kotorannya. Jangan lupa untuk diaduk, aduk sampai merata dan jangan sampai ada gumpalan dari tepungnya. Nah, ini udah tercampur merata, tidak ada gumpalan dari tepung. Kemudian aku masukin labu yang udah dihaluskan tadi. Nah, setelah semua bahannya masuk, kemudian aduk kembali sebelum kita akan masak. Setelah semua bahannya tercampur merata, kemudian masukkan ke dalam wajan. Masukkan semuanya aja ya. Nah guys, ini adalah step yang paling aku tunggu-tunggu, yaitu proses pemasakan dodol. Masak dodolnya menggunakan api normal aja. Dan aduk terus, kalau mau berhenti sebentar aja, kemudian aduk kembali. Ini aku mengaduknya sekitar 1,5 jam. Bahkan ada yang 2 jam juga. Lumayan berat juga ya ngaduk selama 1 jam lebih, tapi tenang guys, akan kebayar dengan rasa dodolnya yang enak banget.
Jadi kalau di rumah kalian ada orang yang bisa bantuin ngaduk, kalian boleh minta bantuannya aja supaya nggak terlalu capek kalau sendirian. Nah, sebenarnya segini juga udah cukup. Di sini aku ngaduk sekitar 1 jam 30 menitan. Tapi di sini aku tambahin waktu pemasakannya sekitar 5 atau 7 menitan lagi. Jadi total waktu yang aku gunakan untuk memasak dodol yaitu 1 jam 35 menitan. Untuk waktu pemasakan dodolnya bisa beda-beda ya guys. Nah, ini dodolnya udah mateng. Sekarang aku mau masukin ke dalam box kotak seperti ini. Oh iya guys, sebelumnya boxnya dikasih dulu plastik supaya nanti kalau udah mateng gak lengket. Nah, kalian juga bisa sambil rapihin atasnya seperti ini. Sebenarnya dimakan langsung juga boleh, tapi lebih enak kalau didiamin dulu sampai luarannya agak kering. Dimasukin ke kulkas dulu juga itu lebih enak. Nah, ini penampakan dodol yang udah aku simpan dulu selama 3 jam. Sekarang aku mau simpan dodolnya di dalam baki seperti ini. Nah, sekarang akan aku potong dulu dodolnya. Jangan lupa untuk menggunakan plastik pada pisaunya ya, supaya tidak lengket. Nah, setelah dipotong seperti ini, kemudian akan aku potong kembali dengan ukuran yang lebih kecil-kecil. Dilanjut dengan aku mau bungkusin satu persatu seperti ini. Supaya tidak menempel, aku menggunakan sarung tangan plastik. Dan untuk perekat bungkusan dodolnya, aku menggunakan selotip bening. Untuk pembungkusan dodolnya, kalian bisa sesuaikan dengan cara kalian masing-masing. Mungkin kalian bisa lebih rapi dari cara yang aku buat hari ini. Lakukan pembungkusan dodolnya sampai semuanya selesai. Nah guys, ini aku udah selesai bungkusin semuanya. Hasilnya jadi sebanyak ini. Kalau kalian yang punya usaha, kalian bisa menjualnya, apalagi dikemas dengan secantik ini. Membuat dodol itu memang agak lama, tapi lihat guys, hasilnya itu jadi banyak dan rasanya juga enak banget. Jadi kalian juga harus coba bikin di rumah ya. Oh iya, nanti di akhir video aku mau tunjukin dodol yang udah aku kemas bisa dijadikan ide jualan untuk kalian ya. Nah, sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like. Untuk saran dan masukan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.